Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Kali ini kita akan kembali lagi ke timur Indonesia, tepatnya di Papua. Kita akan melihat video tentang kisah tentang sebuah kubah masjid yang mungkin untuk bagi kita sendiri itu adalah benda yang biasa-biasa saja, tapi bagi mereka di sana itu adalah benda yang sangat berharga dan sangat-sangat disakralkan. Penasaran seperti apa videonya? Langsung kita tonton sama-sama. Hari ini adalah hari yang dinantikan oleh masyarakat Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Kubah masjid untuk Masjid Al-Amin sudah tiba dari Pulau Jawa dan sedang diarak ke Fak-Fak. Seperti halnya tradisi di wilayah Papua lainnya, kubah akan diarak menuju Masjid Al-Amin di Kampung Nusei Babo. Bagi masyarakat Babo, kubah masjid sama langkahnya dengan mukena dan sajadah. Saat kubah masjid harus diarak pun dijadikan momentum ajang silaturahmi bagi warga Fak-Fak dan Arandai yang ikut serta. Jarak yang ditempuh untuk mengarak kubah masjid terhitung cukup jauh. Perjalanan dimulai dari Fak-Fak melewati Kokas, kemudian menuju Bituni. Waktu tempuhnya pun cukup lama, yaitu 1 hari 1 malam. Pasalnya, jalur yang ditempuh tak hanya melewati daratan, tetapi juga lautan. Saya bilang dari Fak-Fak menuju ke Kokas, sampai langsung semua orang di Kokas dan tambah dari kafilah-kafilah sama-sama angkat kubah itu dari masjid menuju ke pelabuhan dan dinaikkan ke atas kapal. Dari dulu sejarah Bintuni dan Babo itu orang Islam. Ya, kalau menurut kemarin kan setelah ada seminar kan, seminar kemarin kita ikuti waktu MTQ 2 Provinsi JB ini kan, Provinsi Papua Barat ini. Nah, di situ diputuskan bahwa ternyata agama ini ada sejak abad ke-12, 1200 sekian sudah masuk. Itu ditandai dengan Al-Quran kita, Al-Quran yang ditulis dengan kulit kayu. Yang kemarin Pak Ustadz Fadlan sendiri dan teman-teman Afgan bawa ke ruang seminar untuk diperlihatkan kan. Jadi kalau menurut data begitu, sejak abad 12 sudah masuk agama di sini. Nah, kita sama-sama kita terima kasih teman-teman di Afgan kan sekarang kan mulai membuka tabir itu. Yang selama ini coba untuk ke jalan penjajah untuk mau menutup fakta yang ada ini. Sekarang teman-teman Afgan muncul, mereka mencoba membantu kita untuk membuka. Kita bukan berarti mempersoalkan, tapi meluruskan ini, meluruskan sejarah ini. Yang sebetulnya siapa yang duluan masuk ke sini. Setelah menempuh perjalanan laut selama 24 jam, akhirnya kapal Elizabeth II yang membawa kubah dan rombongan arak-arakan tiba di Pelabuhan Babo. Saat kubah diarak menuju Masjid Al-Amin, masyarakat menyambut kubah tersebut sambil mengucapkan kalimat takbir dan tahmid kepada Allah, Sang Maha Pemilik Kehidupan. Penjemputan warga di sini kan mereka bergembira dan mereka memuji Allah, puji Rasulullah, jangan selawat. Jadi tadinya ada yang selawat, puji-pujian, pukul tipa, ya memang dia harus puji Rasulullah. Sementara gubah mulai turun dari pelabuhan, dari kapal turun ke pelabuhan, itu tidak memerlukan mobil, hanya pikul saja. Umat Islam yang ada sini bergembira dan harus pikul. Semua pikul untuk takbir, memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang paling sibuk dalam menyambut kedatangan kubah di Babo adalah Ayohanas Fimbai.
Ia sosok yang sangat memegang teguh adat leluhur. Setiap proses dalam pemasangan kubah masjid harus dilaksanakan dengan baik di bawah pengawasannya. Salah satunya adalah tarian hadrat. Hadrat kan dia tidak baca lain. Dia bacakan Assalamu ala nabi, Assalamu ala rasul, As-safihul abtalibi wa Muhammad ya Rabbi ya Allah. Pembuatan tempat kubah masjid harus diserahkan kepada orang yang ahli karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perancang dan infrastruktur pembuatan tempat kubah dilakukan sekaligus oleh Ayohanas Vimbai. Tempat ini Kini masyarakat Kampung Nusei sudah memiliki kubah untuk Masjid Al-Amin. Namun kubah belum bisa dipasang. Maka Bunaya dan Ayohanas Vimbai pun mendirikan bangunan tambahan untuk menyimpan kubah itu. tanah wakaf masjid ini milik nenek moyang orang tua saya. Mama saya namanya Aminah Fiawe, memberi hak warisan tanah kepada kepala kantor KUA untuk bangun satu masjid. Pembuatan tempat kubah ini dilakukan karena untuk sementara waktu kubah belum bisa dinaikkan ke atas masjid. Untuk menaikkan kubah ke atas masjid membutuhkan biaya yang cukup besar. Setelah tempat penyimpanan sementara selesai dibuat, kubah masjid pun siap dipindahkan ke tempat yang aman. Bagi warga masyarakat muslim lainnya, kubah masjid adalah benda biasa. Namun bagi muslim di tanah Papua, kubah adalah benda sakral yang harus diperlakukan dengan istimewa. Kondisi geografis tanah Papua lah yang membuat proses mendatangkan kubah masjid membutuhkan perjuangan tersendiri. Semua demi mengagungkan nama Allah di dalam rumah ibadah yang lengkap. Terharu juga, guys. Begitu mereka mensakralkan kubah, karena memang prosesnya untuk pengadaan kubah itu sendiri sangat sulit, karena di sana mungkin dari kondisi geografis juga sangat sulit untuk dijangkau. Jadi perjalanan pun mungkin bisa, ya seperti kita lihat, menempuh jalan laut selama 24 jam, belum di darat. Jadi cukup memakan waktu yang luar biasa. Jadi wajarlah kalau mereka itu mengungkapkan rasa bahagia mereka dengan adanya kubah tersebut. Ya, maju terus buat tanah Papua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.